nih jangan lagi bikin Indonesia rame ya, gara-gara ulah kau ya. Jangan semua perbuatan yang harusnya kau yang bertanggung jawab dikit, tapi semua orang yang disalahin. Sampai kapan negara ngurusin loli ya? Sampai kapan kamu tidak sadar di dalam pikiran kamu bahwa sebaik-baiknya anak ya itu orang tua yang melahirkan, yang ngurus. Indonesia ya, Indonesia, warga negara Indonesia tidak bisa disalahkan orang lain. Yang salah ibunya. Yang salah adalah ibunya, bukan tanggung jawab orang lain ngurus anak dia. Nah, mulai sekarang fokus yuk ngurusin diri sendiri, ngurusin anak sendiri, ngurusin keluarga sendiri. Yuk fokus yuk, bisa yuk Nick yuk. Ya. Aku selipin ya tentang katanya dia mereview rumah Naira. Rumah Naira yang kau sorot-sorot bocor itu, ya. Kau sudah renovasi. Yang bertanggung jawab itu yang renovasi rumah kau, ya. Bukan aku. Itu rumah juga udah diisi bertahun-tahun, udah dipasang AC. Ya. Gimana kok bisa nyalahkan developer? Semua orang yang beli rumah Naira Resident happy, ya. Kalaupun ada bocor dan lain-lain, itu aku tanggung jawab selama masih dalam garansi, ya. Nih sampai kesel nih, bukan kesel gara-gara rumah ya, kesel gara-gara pagi-pagi ada berita urusan ibu dan anak, ya. Mau kesana kesini, Naira Resident happy yang pada beli, cuma gimana lo? Kenapa bisa sama Bang Rasman? Bang gimana bang? Loli keluar atau? Loli keluar dari rumah aman. Kabur ke betah. Disatuin sama open BO sama orang gila sama orang. Jadi pokoknya kalau si biadab itu mau ngejelek-jelekin usaha saya nggak kena ya, biadab nggak kena. Karena Naira Resident itu rumah yang di bawah harga 1M tapi masih pakai bata merah dan terbaik di sekeliling Naira Resident itu terbaik ya. Kalau rumah kau mungkin kau kualat ngusir Krisna, orang mau berangkat umroh apa masih di umroh gitu, barang-barangnya disuruh dikeluarin. Kualat lagi nih hari ini rame, nauzubillah ya. Coba ya netizen ya, dia itu harusnya berpikir, bisa tuh ya. Krisna diusir dari rumah Naira yang kata dia bocor, kualitasnya nggak bagus, padahal dia udah renovasi ya. Kalau rumah yang lain-lain nggak ada yang komplain, cuman dia doang, si biadab doang yang komplain ya. Coba kalau dia berpikir, ngapain anaknya diurus negara, ngapain coba, dia rumah juga ada ya nggak. Jangan salahin juga safe house, karena memang negara itu nggak hanya ngurusin satu doang, nggak hanya ngurusin loli ya. Banyak yang harus dipikirin sama negara. Yang harus disalahkan itu dia sebagai ibunya. Aku nih sebagai seorang ibu ya, pagi-pagi ngelihat begitu sakit hati aku loh. Kok bisa dia joget-joget di mana-mana, joget-joget. Tadi malam aja katanya masih joget-joget, bikin surprise hidup orang lain, tapi anaknya nangis, anaknya menderita. Udahlah ya, aku tuh bener-bener ya sama ini, karena tugas kita semua masyarakat Indonesia untuk tidak memiliki public figure atau influencer yang buruk ya. Saran aku, dia kan kasusnya banyak Pak Polisi, nih kita kan kasusnya banyak, coba deh ditegak luruskan ya. Mungkin dengan dia merenung sendiri, nggak bikin onar sana sini, dia bisa merenung tuh ya, bahwa hidup dia itu memang banyak masalah, suruh dia berubah ya. Kalau selalu dia begini nih ya, kasihan loh sama, udah bingung ngomongnya mau apa, mau kasihan sama seluruh umat yang bisa ngelihat dia tuh di dunia maya atau dimanapun. Allah ya Allah, masya Allah, gila deh ini bingung. Aku mohon banget ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, aku mohon banget kepada kalian semua, masyarakat Indonesia, please jangan bully loli. Please stop nyalahin dia ya. Kasihan itu anaknya, aku sampai pengen nangis ya. Kasihan itu anak kalian, jangan bully dia ya. Ibunya yang salah. Dia bisa sampai seperti sekarang ngelawan sama ibunya karena dia udah nggak tahan.
Dia sudah tidak tahan atas perlakuan ibunya. Saya tahu bagaimana dia diperlakukan. Please kalian stop Loli ya. Doakan saja ini pemerintah mencari solusi terbaik buat Laura. Ya. Tolong kalian jaga mental health-nya dia. Kalau kalian sayang sama keluarga kalian, janganlah kalian bully Loli itu ya. Kasihan netizen. Dukung dia, doakan dia, semoga dia bisa melalui masalah ini dengan baik ya. Terima kasih. Dan lagi, kalian juga tidak bisa menyalahkan safe house karena itu milik negara. Nggak bisa negara hanya memikirkan satu orang hidup Loli doang. Banyak yang harus ditolong sama negara. Jadi kalau di situ dia ada berbagai orang yang harus diselamatkan oleh negara, ya bagaimana? Balik lagi, sebaik-baiknya anak itu di tangan ibunya. Mau sampai kapan dia diselamatkan negara, netizen ya? Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini selain ibunya ya. Dan netizen, saya mau kerja dulu ya. Aku nggak paham si biadab itu mau ngomong apa lagi ya. Kasih tahu netizen ya, nggak usah jawab. Harusnya di kuping dia tuh teriakin gitu ya. Udah netizen ya, pokoknya aku tidak berhenti untuk menyikat si wanita biadab itu kalau masih ngoceh yang gak jelas tentang aku dan keluarga aku. Gitu ya, aku kerja dulu, pengusaha halu mau kerja dulu. Ya, ayo mari. Ya. Adik, lu sampai lu tayangin, habis lu semua sama gue. Turun dari pesawat, banyak yang kirim DM media kalau diancam-ancam. Niki, ini bukan urusan antara kau dan anak. Ini udah menyangkut negara. Semua bisa berkomentar ya, karena udah ngerepotin negara. Aduh. Coba netizen seluruh Indonesia ya. Di belakang. Apakah ini patut nih di belakang? Apakah ini patut dipertontonkan di negeri ini, urusan ibu dan anak ini? Jangan dia bilang ini nggak boleh ditayangin atau apa. Ini tentang keadilan. Kau itu punya waktu 5 bulan untuk berkomunikasi sama anak kau ya. Nauzubillah. Tayangin aja, nggak usah takut sama dia. Ini udah urusan negara ya. Ya, bentar ya. Satu lagi nih ya, netizen ya. Selamat datang. Ya, terima kasih. Iya. Takut lupa. Jangan kalian nyalahin aku ya. Urusan Loli kabur. Nggak ada yang nyelamatin dia. Aku tidur, bangun pagi rame tuh diketawain di sini. Nggak usah apa-apa itu nyangkut-nyangkutin hidup aku. Nggak tahu. Paham nih? Ngamuk nih aku nanti. Aku sih nggak main TikTok ya netizen, tapi katanya buzzer si biadab itu di TikTok bilang, oh pantesan Kak Fitri bilang ada kejutan tanggal 10. Cari kalau aku pernah bersuara ngomong ada kejutan di tanggal 10. Yang aku bilang tanggal 8. Karena si biadab itu dipanggil di Polres Jaksel ya, bukan tanggal 10. Udahlah, nggak usah lah begitu biadab, nggak usah buzzer si biadab juga itu menggiring-giring opini ya. Udah selesai, end kau ya. Kasih contoh yang benar mulai sekarang. Ini Allah ini udah bertubi-tubi ngebuka mata. Yang kalian bela-bela itu sedikit lagi sih yang ngebela. Itu faktanya ya. Sampai anak aku bikin olok-olok tuh. Anak aku aja bisa ngolok-olok. Katanya suruh tes DNA. Lihat tuh Instagramnya Naira. Ada link bio dia. Repot ngurusin aku, urusan anak dia terlantar. Nah gitu netizen ya. Jadi aku udah memberikan banyak banget pelajaran di dalam bersosial media. Pokoknya yang namanya buzzer, akun-akun bodong, apa jangan didengar ya. Ini urusan si ibu biadab ini. Aku tahu siapa yang suruh ngebuzzer di feed aku. Ajarin netizen, ajarin ya. Jadi kita kalau mau bikin dunia maya ini sehat, jangan biarkan setan dunia maya juga berkuasa ya. Gak ada. Aku mau dibuzzer mau apa? Nggak kena, teman-teman aku pada senang. Nggak kena, pokoknya jangan biarkan apapun suara kita lalu dibuzzer sama orang-orang yang kesel ya. Ini suruhan si biadab nih, aku tahu dua orang nih yang disuruh ngebuzzer aku. Tobat loh, nanti aku spill namanya. Sekali lagi, jadi 2 pelajaran dari aku itu. 1, kalau kita difitnah, diamin dulu, kasih dia kesempatan sadar.
dan bertobat. Ingetin kebaikan-kebaikan. Kalau nggak bisa diingetin kebaikan dan nggak bertobat, lawan, perbaiki, karena nggak ada yang bisa memperbaiki semua fitnahan terhadap diri kita selain kita sendiri ya. Apalagi ditunggangin sama buzzer-buzzer, ditunggangin dengan pendukung-pendukung ya. Nggak bisa, kalian lawan ya. Nah ini guys, aku lagi di Bandar Lampung ketemu sahabat-sahabatku. Bagaimana dengan rumor-rumor katanya aku A, B, C, D? Jawab sotoy. Sotoy. Nah, sotoy nggak? Tidak dikenal, kan? Jadi asal bicara. Asal bicara. Aku nggak mau nge-tag Instagramnya, pokoknya bualan kalian itu apa? Sotoy. Sudahlah kalian ya, bala-bala wanita biadab itu mau bikin gosip apapun tentang aku sudah bilang masa remaja aku, hidup aku itu tidak ada yang perlu aku sesali, tidak ada tuh yang bikin aku itu sama keluargaku atau siapapun malu, karena aku mah normal dong. Jadi makanya jangan sotoy. Oh, mau tahu kesini. Nah, kayak dia nggak ada itu namanya aku pacaran A B C D, nggak ada. Makanya kalau yang ngaku mantan aku datang ke sini, temuin dia nih. Iya. Aku kasih. Mau tahu sini. Jadi jangan sotoy. 5 miliar. Kalau menemukan sesuatu hal yang membuat aku tuh malu, 5 miliar ya, Lin. Iya dong. So, Boleh dibuktikan. Boleh. Sini ya. Jangan Sotoy. Ini netizen ya, jangan salah pikir ya. Aku bukannya bergembira ya atas apa yang terjadi, berita dari tadi malam ya. Handphone aku sih yang telepon mulai dari jam 2.30 dini hari ya. Lalu tiba-tiba ada lagi penggiringan opini dari buzzer-buzzer bahwa aku dengan Marissa Ica dalang dari kaburnya anak itu. Kalau memang terbukti, ini sudah di tangan pihak berwajib dan ini bukan hal sepele ya. Kalau memang terbukti aku dan Marissa Ica dalang atau yang membantu kaburnya Loli, nggak usah pakai pengadilan lah, udah hukum aja aku sama Ica ikut campur urusan ibu dan anak. Tapi kalau enggak nih ya, nah kalian harus kebuka pikirannya. Kenapa semua permasalahan ini terjadi dan kenapa harus ada orang lain yang disalahkan? Bukannya berpikir ya. Ya jalan Lin. Kata si para buzzer biadab itu, nama Fitri di Lampung buruk, emang iya? Tahu ya. Harum, nama aku seharum bunga melati, bukan seharum bunga bangkai. Jangan sotoy, nggak tahu apa-apa tuh jangan suap jiwa, nggak karuan. Mau banget sih, udah apa kata lu aja deh, buzzer. Ayo ketemu di Teh Irma ya. Nih aku mau ke rumah kakakku nih ya. Jangan dibilang so tau. Aduh, pada biadab kalian. Untung aku urusan kerjaan di sini udah selesai. Ya jadi tuh balik lah. Kebalik sendiri. Ada waktu untuk ngoceh lagi ya. Pokoknya gitu. Banyak banget loh pelajaran yang aku berikan kepada netizen. Kalau jadi pelajaran ya, jangan gentar untuk bicara kebenaran. Sekalipun dia katanya followernya banyak ya, nggak ada artinya. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Sekalipun kamu di buzzer, sekalipun kamu apalin lah di dunia maya, jangan takut ya. Kalau kita bermain sosmed itu kuncinya cuma satu. Kalian harus siap mental, lahir dan batin. Tapi kalau kalian nggak punya mental itu, jangan main sosmed ya. Pilihannya cuma dua, main atau enggak. Tapi selama kalian benar, lawan ya, abaikan buzzer ya. Udah nggak musim lagi sekarang, netizen itu udah pinter, apalagi bahasanya sama, buzzer ya. Satu lagi, tapi aku ngocehnya belum berhenti ya. Maksudnya satu lagi, mumpung aku inget nih ya. Satu lagi, dalam hidup kalian jangan punya celah atau jangan berperilaku tidak patut. Karena sekarang zamannya sosial media. Aku belum zamannya sosmed aja, aku sudah tahu harus jaga diri, jaga nama baik. Karena cuman perilaku kita yang bisa menyelamatkan hidup kita. Apalagi sekarang zaman jejak digital ya. Kenapa aku ngomong begini? Silahkan cari
jejak digital aku, kalau ada hal apa kira-kira yang membuat aku malu, selama ada bukti ya, nggak ada bukti juga nggak apa-apa, yang penting ada saksinya. Oh iya si Fitri dulu gini, yang penting bener ya, aku akan minta maaf ke kalian semua. Berarti aku selama ini bohong ya, selama ini aku bohong. Aku tidak pernah dalam hidupku nanti aku tua sekarang ini merenung ada hal yang aku sesalin, nggak ada ya. Jadi harus jaga diri gitu.